Baik, bertemu kembali dalam sesi lanjutan, masih membahas tema yang sama, yakni bantuan hukum dan penyantunan terpidana. Kita kepada eh, materi tata cara pemberian bantuan hukum, bahwa pemberian bantuan hukum itu bisa dalam bentuk pemberian masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata negara. Yang bisa bentuknya bisa pemberian bantuan hukum dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Bagaimana prosedur teknisnya? Yang pertama, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum. Bentuk permohonan ini bisa atau harus dalam bentuk tertulis ya. Apa saja yang dimuat dalam permohonan bantuan hukum itu memuat yang pertama identitas dari pemohon bantuan hukum itu sendiri, dan yang kedua adalah memuat uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum. Dalam permohonan bantuan hukum juga harus dilampirkan yang pertama surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Yang kedua yang harus dilampirkan adalah dokumen yang berkenaan dengan perkara yang dimohonkan bantuan hukum tersebut. Identitas pemohon bantuan hukum itu bisa dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau seandainya pemohon bantuan hukum tidak memiliki kartu identitas? Hal ini bisa diselesaikan dengan cara pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum. Terus yang jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana apabila pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin? Maka pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dan kepada instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara untuk keperluan penerimaan bantuan hukum. Jadi lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerimaan bantuan hukum. Selanjutnya, bagaimana apabila pemohon bantuan hukum tidak mampu atau tidak bisa menyusun permohonan secara tertulis? Hal ini bisa dicarikan solusi, yakni pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan secara lisan, yang mana untuk selanjutnya pemberi bantuan hukum bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk secara tertulis. Selanjutnya, permohonan bantuan hukum ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan. Dan dalam jangka paling lama 1 hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum, itu wajib
memeriksa kelengkapan persyaratan. Terhadap permohonan bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan bantuan hukum. Dan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan. Tentu saja jawaban yang akan diberikan oleh pemberi bantuan hukum itu bisa menyatakan kesediaan atau menolak kesediaan terhadap permohonan bantuan hukum. Apabila pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaannya, maka pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Dan apabila permohonan bantuan hukum ditolak oleh pemberi bantuan hukum, maka pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakannya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Jadi intinya terhadap permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum harus diberikan jawabannya apakah menyatakan kesediaan atau menolak untuk memberikan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum itu diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa khusus yang sudah dibuat sebelumnya. Pemberian bantuan hukum secara litigasi itu diberikan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Bahwa pemberian bantuan hukum oleh advokat itu tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan cara pendampingan dan atau menjalankan kuasa. Itu dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan, dalam proses pemeriksaan di persidangan, bahwa pemberian bantuan hukum secara non-litigasi itu dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. Adapun kegiatannya, pemberian bantuan hukum secara non-litigasi meliputi A. Penyuluhan hukum, B. Konsultasi hukum, C. Investigasi perkara baik secara elektronik maupun non-elektronik, D. Penelitian hukum, E. Mediasi, F. Negosiasi, G. Pemberdayaan masyarakat, H. Pendampingan di luar pengadilan, dan atau I. Drafting dokumen hukum. Selanjutnya mengenai pendanaan, dari mana pendanaan bantuan hukum itu berasal? Bahwa pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Atau bisa juga dari hibah atau sumbangan dan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum melalui APBD, di mana daerah selanjutnya akan melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum yang sumber pendapatannya berasal dari APBD kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri.
Tentu saja hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya duplikasi pendanaan atau anggaran bantuan hukum dan sebagai bahan pelaporan penyelenggaraan bantuan hukum oleh menteri. Baik, untuk sesi ini dicukupkan sekian, sedangkan mengenai eh, permasalahan atau materi selanjutnya, yakni mengenai hal-hal apa saja yang dilarang dalam pemberian bantuan hukum, akan kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih.